Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 210903501133 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Filsafat Ilmu Manajemen. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Istilah manajemen yang digunakan ini berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu manajemen. Di Indonesia hingga kini belum ada keseragaman dalam menerjemahkan istilah manajemen ke dalam bahasa Indonesia. Ada beraneka ragam terjemahannya, antara lain kepemimpinan, ketatalaksanaan, pengurusan, pembinaan, penguasaan, pengelolaan, dan manajemen. Hingga ini belum ada kesepakatan di antara para ahli maupun praktisi manajemen tentang batasan atau definisi manajemen. Para penulis memberikan definisi menurut kebutuhan atau penekanan maksud masing-masing. Adapun menurut para ahli, yang pertama Edwin B. Flippo, yaitu manajemen adalah koordinasi dari semua sumber daya melalui proses perencanaan dan pengendalian dari operasi atau kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga sasaran dapat dicapai secara ekonomis dan efektif. Yang kedua ada menurut M. Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada menurut Malayu SP Siagian. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada filosofi manajemen. Filsafat menurut Frederick Winslow Taylor yaitu manajer akan lebih banyak bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian serta dalam menafsirkan kepandaian-kepandaian para pekerja dan mesin-mesin menurut aturan hukum-hukum dan formula. Sehingga dengan jalan demikian akan membantu pekerja-pekerja melakukan pekerjaannya dengan biaya yang rendah bagi majikan dan penghasilan yang lebih besar bagi buruh. Adapun filosofi menurut para ahli, Frederick Winslow Taylor mengemukakan beberapa asas, yaitu pengembangan metode-metode kerja yang terbaik, pemilihan serta pengembangan para pekerja, usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik, serta para pekerja yang terpilih dan terlatih. Yang terakhir ada kerjasama yang harmonis antara manajer dan non-manajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. Dikutip dalam buku The Principle of Scientific Management. Menurut Henry Fayol, dalam kegiatan-kegiatan usaha industri, ada teknis atau produksi, komersial atau pembelian, pertukaran, dan penjualan. Yang ketiga ada finansial, yaitu mencari modal dan pemanfaatannya secara optimal. Dan yang terakhir ada keamanan, yaitu perlindungan terhadap hak milik dan kesehatan orang-orang. Yang ketiga ada sejarah manajemen. Bukti adanya manajemen telah ada jauh sebelumnya, misalnya sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti betapa manajemen telah ada adalah dengan adanya bukti piramida Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat secara seluruh dunia dari dulu hingga sekarang. Dan masih banyak lagi contoh bukti yang dapat kita lihat sebagai bukti bagaimana orang-orang terdahulu telah menetapkan manajemen dalam kehidupannya. Adapun kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Kelompok pertama, perspektif manajemen klasik. Yang kedua, kelompok perspektif manajemen perilaku. Kelompok ketiga, perspektif manajemen kuantitatif. Yang keempat, ada unsur-unsur bidang ilmu manajemen. Unsur-unsur manajemen secara umum yaitu atau manusia atau orang-orang atau tenaga kerja. Yang kedua itu money atau uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada mesin atau mesin serta alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada methods atau metode
atau cara-cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada materials atau bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam ada market atau pasar untuk menjual output atau barang yang dihasilkan. Yang terakhir ada information atau informasi. Yang kelima asas-asas manajemen. Asas-asas manajemen terdiri dari pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga ada disiplin. Yang keempat ada kesatuan pemerintah atau unity of command. Yang kelima ada kesatuan pengarahan atau unity of direction. Yang keenam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Yang ketujuh ada penggajian pegawai. Yang kedelapan ada pemusatan atau centralization. Yang kesembilan ada hierarki atau tingkatan. Yang kesepuluh ada ketertiban atau order. Yang kesebelas keadilan dan kejujuran. Kedua belas stabilitas kondisi karyawan. Yang ketiga belas ada prakarsa atau inisiatif. Yang keempat belas ada semangat kesatuan. Yang ketujuh ada fungsi manajemen. Menurut para ahli, yang pertama menurut Deliang Ji, ada perencanaan, keputusan, pembimbingan, pengkoordinasian, pengendalian, serta penyempurnaan. Sedangkan menurut Henry Fayol, ada prepare atau merencanakan, ada organizer atau mengorganisasikan. Yang ketiga ada commander atau memerintah atau memberi komando. Kemudian ada koordinator atau mengkoordinasi. Yang keempat ada controller atau pengawasi atau mengendalikan. Sedangkan menurut George R. Terry ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pergerakan, controlling atau pengawasan. Serta menurut James A. F. Stoner, adapun perencanaan, memimpin, pengorganisasian, dan pengendalian. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.